serta fungsinya. Silakan lihat ya anak-anak bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Apakah ada anak-anak ibu sudah sarapan? Baik, Bu. Belum, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Laksanakan. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siska tidak masuk, Bu. Oh, kenapa Siska tidak hadir? Sakit ya. Semoga Siska cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Baiklah, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu lah ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ayo anak ibu semuanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Baiklah anak-anak, pada hari ini ibu ada 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Maka keempat tujuan pembelajaran ini yang harus dicapai dalam pembelajaran pada hari ini ya. Silakan dibaca ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini ibu akan mengajarkan tentang tema 3. Subtema 1 kelas 4, yaitu tema 3-nya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 1-nya tentang hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Dan pembelajaran ketiga yaitu tentang mengenali bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak ibu ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Akar, Bu. Ya benar, bagian-bagian tumbuhan itu seperti akar ya. Ibu akan rincikan kembali bagian-bagian tumbuhan itu apa saja. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ini bagian tumbuhan ya, akar terletak pada tanah. Yang kedua ada batang. Nah, ini batang ya, bagian tumbuhan batang. Yang ketiga itu ada daun, bagian yang ketiga tumbuhan itu adalah daun. Setelah itu yang keempat bagian tumbuhan itu ada bunga. Setelah itu bagian tumbuhan yang kelima itu ada buah. Jadi bagian dari tumbuhan itu ada berapa? Ya, ada 5. Ada 5 ya bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak ibu masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang hewan herbivora, Bu.
Iya benar, pembelajaran minggu lalu yaitu tentang hewan. Hewan apa? Hewan herbivora, hewan karnivora, serta hewan omnivora. Ada 3 ya. Nah, Ibu ada yang tahu apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora hewan pemakan daging, Bu. Iya benar, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ibu akan jelaskan kembali ya pembelajaran minggu lalu. Hewan pengelompokan hewan itu ada 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, serta omnivora. Ini adalah contoh hewan herbivora. Ini gambar apa anak-anak? Sapi, Bu. Ya benar, ini gambar sapi. Sapi adalah termasuk hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kelinci, sama jerapah. Ada yang tahu hewan karnivora itu hewan apa? Hewan pemakan daging. Ya benar, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, singa, sama buaya. Inilah contoh hewan-hewan pemakan karnivora ya. Omnivora adalah hewan pemakan. Ada yang tahu nggak hewan omnivora? Nggak tahu hewan omnivora itu hewan apa? Hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Hewan pemakan kedua-duanya ya. Ini contoh hewan yang pemakan daging sama tumbuhan. Ada beruang. Beruang hitam. Beruang hitam ini adalah hewan pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Ini ya anak-anak. Dan ini adalah contoh hewan-hewan yang tadi. Hewan herbivora, ada hewan karnivora, sama hewan omnivora. Ini adalah 3 jenis pengelompokan hewan menurut makanannya. Bagian tumbuhan yaitu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada pada biji, yang kelima pada buah, yang keenam ada pada bunga. Itu ya bagi-bagian tumbuhan. Dan apa saja fungsinya sudah kita bahas tadi ya, yaitu fungsi-fungsinya. Yang pertama kita bahas tentang akar. Akar fungsinya sebagai memopang batang ya. Yang kedua batang fungsinya sebagai munculnya buah dan daun. Yang ketiga itu ada daun, yaitu fungsinya sebagai fotosintesis. Yang keempat itu ada bunga, yaitu fungsinya sebagai perkembangbiakan biji. Yang kelima ada buah, yaitu buah fungsinya untuk perkembangbiakan biji kecambah ya. Maka inilah bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Silakan lihat ya anak-anak, bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Baiklah anak-anak ibu punya sebuah video, silakan anak-anak ibu menonton ya, dan mengamati video tersebut. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil
Klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Baiklah anak-anak, maka kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada pada biji, yang kelima pada buah, yang keenam ada pada bunga. Itu ya bagian-bagian tumbuhan. Dan apa saja fungsinya sudah kita bahas tadi ya, yaitu fungsi-fungsinya. Yang pertama kita bahas tentang akar. Akar fungsinya sebagai memopang batang ya. Yang kedua batang. Batang fungsinya sebagai munculnya buah dan daun. Yang ketiga itu ada daun, yaitu fungsinya sebagai fotosintesis. Yang keempat itu ada bunga, yaitu fungsinya sebagai perkembangbiakan biji. Yang kelima ada buah, yaitu buah fungsinya untuk perkembangbiakan biji kecambah ya. Maka inilah bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Silakan lihat ya anak-anak, bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu besok kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor ya. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak, dibuka-buka lagi bukunya ya, agar anak-anak minggu depan bisa tahu apa saja suhu dan kalor itu seperti apa contohnya dan lain sebagainya. Silakan isi PR-nya, pekerjaan rumahnya di rumah ya, pada halaman 10 sampai 11 ya. Silakan doa terlebih dahulu untuk menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik Bu, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Mulai. Amin. Kok sekalian pembelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.